Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersum Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Bagaimana puasanya? Semoga tetap semangat dan tetap sehat. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerbitkan surat edaran kepada seluruh pengurus dan kader PDIP di seluruh Indonesia untuk tidak memanfaatkan program MBG, makan bergizi gratis, atau sebenarnya bahasa lebih terangnya pokoknya nggak boleh terlibat dalam bisnis MBG termasuk punya dapur MBG gitu ya. Surat instruksi yang ditandatangani oleh Ketua Bidang Kehormatan Partai dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ditujukan kepada DPD, DPC, anggota DPR dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten dan Kota, kepala daerah, wakil kepala daerah mulai dari provinsi, kota, dan kabupaten. Surat itu tertanggal 24 Februari 2026 yang sifatnya itu rahasia. Tapi baru beredar di media itu hari Kamis tanggal 27 Februari. Atau ini sehari setelah fraksi PDIP di DPR RI melalui Wakil Ketua Komisi 10 Mai Esti Wijayati membeberkan fakta bahwa program makan bergizi gratis itu dibiayai dengan mengambil dari dana pendidikan. Jumlahnya 223 triliun lebih. Sikap PDIP ini jelas merupakan tekanan politik yang sangat serius terhadap Presiden Prabowo Subianto. Program makan bergizi gratis itu merupakan program unggulan. Ini unggulan utama malahan kita bisa sebut gitu ya. Karena selama ini dalam berbagai pidatonya Presiden Prabowo itu sangat membanggakan program ini. Dan katanya ini dahsyatlah melampaui prestasi dari negara-negara lain yang telah melaksanakan program makan bergizi gratis seperti Brazil dan juga India. Apa yang bisa dilakukan baru bisa dilakukan oleh Brazil dan India sampai puluhan tahun itu hanya dalam hitungan tahun Indonesia sudah bisa melaksanakannya. Ini karena sudah puluhan juta penerima manfaat. Makanya itu kemudian Kepala Badan Gizi Nasional Profesor Dadan Hidayana itu waduh udah berapa kali nih diberi penghargaan oleh Presiden Prabowo Subianto. Betapa soal ini sangat penting bagi Presiden Prabowo, itu kita bisa menyimak setidaknya Menteri Keuangan Purbaya yang dia pernah dalam satu kesempatan meminta publik tidak berlebihan memprotes program makan bergizi gratis karena memang program makan bergizi gratis ini banyak sekali mendapat protes kecaman baik dari warga biasa ketika ini. Kalau warga biasa orang tua murid biasanya ketika makan MBG-nya itu ternyata tidak layak, ada busuk dan sebagainya, dan yang juga paling banyak mendapat sorotan ketika keracunan. Kan keracunannya jumlahnya sangat besar, tapi Pak Prabowo kan menyatakan hanya ya bersekian 0,00 sekian persen lah pokoknya katanya program ini dari 4 miliar itu katanya kan yang keracunan hanya sekitar berapa waktu itu ya Pak Prabowo nyebutnya angka 28.000 kalau tidak salah begitu ya, dan itu katanya menunjukkan bahwa program MBG ini sukses karena yang tidak keracunan itu kan mencapai 99,9%. Yang ini yang kemudian juga kembali dikritik oleh para pengamat, ini kesehatan dan nyawa manusia kok dibikin prosentase gitu ya. Nah, balik kepada Purbaya, dia menyatakan program tersebut merupakan bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi Presiden Prabowo Subianto di era kepemimpinannya. Jadi jangan protes kebanyakan MGG. Ini memang program yang diperlukan untuk masyarakat, bagian dari 3 pilar katanya. Ini dia bicaranya dalam Ekonomi Outlook di Jakarta, Kamis 12 Februari 2026. Purbaya menjelaskan strategi pembangunan ekonomi Presiden Prabowo bertumpu pada 3 pilar utama yang dia sebut sebagai sumitronomik. Pilar tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, high economic growth, pemerataan atau equitable distribution, dan stabilitas sosial politik. Ini sebenarnya sama dengan trilogi pembangunan di eranya Pak Harto ya. Waktu itu hanya saja stabilitas politik ditempatkan di pertama ya. Stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kemudian pemerataan atau trickle down effect. Yang nggak kecapai kan pada waktu itu ekonomi politiknya stabil karena dilakukan fusi partai atau penyederhanaan partai, hanya 3 partai. Kemudian ekonominya tumbuh, tapi ekonomi yang tumbuh kan pada waktu itu sebagian kuenya terbesar dinikmati oleh para taipan konglomerat yang sekarang jadi oligarki. Dan ketika Pak Harto di akhir masa jabatannya minta agar
dibagilah sedikit itu 2,5% dari keuntungannya untuk membantu UMKM, mereka nggak mau ya, mereka sudah kadung gede dan kemudian mereka bacaan politiknya tahu bahwa Pak Harto sudah di ujung kekuasaannya. Jadilah sekarang ini mereka kekuatan ekonomi besar ya, berat ya kalau untuk melawan mereka dulu tumbuh dalam era proteksi, sementara ketika mereka sudah tumbuh sangat besar, sangat kuat, jadi raksasa, kemudian sekarang yang terjadi adalah pertarungan bebas ya, gimana misalnya jalan gitu ya. Dari sisi ini oke ya, programnya Pak Prabowo ini ya, pemerataan itu yang paling penting ya. Jadi economic growth tinggi, kemudian ada pemerataan, baru stabilitas politik, stabilitas sosial politiknya di belakang gitu. Nah, kata Purbaya, orang-orang sedang sering protes MBG dan program-program yang lain. Itu adalah salah satu pilar dari program pembangunan Pak Presiden, pemerataan dan stabilitas sosial politik. Kalau itu tidak ada, yang high economic growth-nya tidak bisa tercipta, kata dia. Kalau kita menyimak penjelasan dan sekaligus tadi juga permintaan dari Purbaya, program makan bergizi gratis ini bukan hanya strategis tapi sekaligus sensitif dan sangat personal bagi Presiden Prabowo Subianto. Kan tadi disebutkan merupakan sumitronomik. Wah, ini kalau nama sumitronomik berarti mengacu pada nama Bapak Prabowo, yakni Begawan Ekonomi Sumitro Joyo Hadikusumo. Kira-kira ini bisa kita samakan dengan bagaimana PDIP atau keluarga Bung Karno itu menempatkan sangat tinggi ajaran-ajaran Bung Karno. Jadi ini ya kira-kira sama sakralnya ya. Nah, kalau soal yang sakral kemudian dikritik, kita bisa membayangkan apa dampaknya ya. Nah, apa yang dilakukan oleh DPP PDIP ini? Karena ini yang saya sebut tadi itu suratnya bersifat rahasia, tapi sekarang sudah beredar di publik ya, kita bisa membacanya. Di situ disebutkan bahwa instruksinya jelas. Seluruh kader agar tidak memanfaatkan program makan bergizi gratis untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. PDIP akan menindak tegas kader yang melanggar hukum. Dalam surat tersebut, DPP PDIP menegaskan bahwa program MBG dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk melalui realokasi anggaran pendidikan nasional yang bersumber dari pajak dari rakyat. Ini saya kira poinnya itu ya, APBN termasuk realokasi anggaran pendidikan. Bahwa anggaran pendidikan pada hakikatnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pendidikan secara nasional guna mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk diantaranya untuk gaji dan tunjangan tenaga pengajar, peningkatan kapasitas dan kualitas guru, serta penyediaan sarana prasarana pendidikan. Kok nggak ada soal makan bergizi gratisnya ya disebut ya. PDIP mengaku menerima berbagai laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pelaksanaan MBG, mulai ketidaktepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, kasus keracunan, hingga dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam surat edaran itu, PDIP menegaskan bahwa partai itu memiliki kewajiban mengawal agar setiap program yang bersumber dari uang rakyat benar-benar tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta tidak merugikan masyarakat. Dan PDI mengingatkan bahwa secara kelembagaan penanggung jawab teknis pelaksanaan MBG ada pada Badan Gizi Nasional BGN. Jadi bukan SPPG atau dapur-dapur MBG ya. Nah, ini bagian yang penting ini. Bahkan sangat penting dari surat itu. PDIP menginstruksikan kepada para kader baik di struktural, legislatif maupun eksekutif seperti saya sebutkan tadi itu ya, lengkap itu ya, sampai kepala mulai DPRD, kepala daerah yang dan wakil kepala daerah nggak boleh memanfaatkan program MBG ini. Bahasa mudahnya nggak boleh lu ya ikut punya dapur SPPG, dapur MBG gitu. PDIP katanya menegaskan para kader wajib menjaga integritas. Jadi buat PDIP ini persoalan integritas ya. Dilarang keras baik secara langsung maupun tidak langsung memanfaatkan program MBG untuk mencari keuntungan finansial atau bentuk manfaat material lainnya. Nah, persoalannya sekarang kan dapur MBG ini jadi rebutan partai-partai karena waduh untungnya memang luar biasa menggiurkan. Ya 1 bulan itu satu dapur itu dengan ukuran berapa ya? Sekitar 3 ribuan kalau tidak salah saya. Itu bisa keuntungannya bisa mencapai minimal itu 140, bahkan bisa ada yang sampai 170 juta per bulan. Ya, kalau dengan investasi 1,2 M, ini mana ada keuntungan seperti ini. Dan belum lagi ini uangnya dibayar di muka loh ya, jadi aman ini secara bisnis. Gimana nggak jadi rebutan gitu. Karena itu surat edaran dari PDIP itu mengingatkan
para kader wajib menjaga integritas serta memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada partai. PDIP juga minta kader mengawal pelaksanaan MBG di tiap daerah dan menegaskan akan memberi sanksi bagi kader yang melanggar. Mengawal pelaksanaan program MBG di daerah masing-masing agar berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tepat sasaran, transparan, serta mengutamakan keselamatan dan kepentingan masyarakat. Mengapa PDIP sampai harus menerbitkan surat edaran yang sangat keras dan disertai sanksi itu? Menurut politisi PDIP, Guntur Romli, kepada sejumlah wartawan hari ini, hari Jumat, ini merupakan respon untuk internal partai, kata dia, sebagai jawaban tegas bahwa partai tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan orang per orang untuk ikut terlibat bisnis MBG. Dan PDIP menegaskan sikap partai menolak program rakyat itu dikomersialkan. Waduh, kalau nggak dikomersialkan nggak ada yang mau nih. Sebelumnya, nah soal kepemilikan ini ya, kepemilikan dapur MBG itu ya, Wakil Kepala BGN Nani Sdjang itu dia menyatakan semua partai politik itu punya SPPG alias dapur MBG itu. Namun dia mengaku tidak punya data pastinya. Kalau catatan kita nggak punya, tapi kalau saya mendengar, saya mau jawab. Semua partai punya dapur. Karena saya biasa tanya, saya kan turun ke daerah. Pak Bupati kan tahu siapa yang punya. Ini saya tanya kepada Pak Bupati, kata Nani pada tanggal 14 Januari 2026. Kalau Nani Sdjang nggak punya data detailnya, ini Indonesian Corruption Watch itu pernah merilis hasilnya ya, hasil investigasinya. Itu katanya ada 28 yayasan mitra makan bergizi gratis atau MBG yang terafiliasi dengan partai politik. Ini yang menyampaikan pada waktu itu penelitiannya adalah peneliti ICW Syera Tamara. Jadi dia menyatakan 28 yayasan itu merupakan hasil pantauan terhadap 102 yayasan pengelola satuan pelayanan gizi SPPG yang dilakukan ICW secara acak pada periode Oktober-November 2025 dari seluruh Indonesia. Saya kira sekarang jumlahnya udah bertambah banyak dong ya. Partai Gerindra, ini partainya Pak Prabowo, adalah partai dengan jumlah terbanyak yang punya afiliasi di Yayasan Kepemilikan SPPG. Ini kemarin kan kader Gerindra di mana di Sulawesi Selatan yang masih muda aja dia punya berapa puluh SPPG ya. Yayasan yang terafiliasi Partai Gerindra berjumlah 7 yayasan. Kemudian Partai Keadilan Sejahtera ini di tempat kedua berjumlah 5 yayasan. Partai Amanat Nasional ada 4, PDIP, PDIP ada, PDIP 3 yayasan. Ini bukan yang ngomong, bukan yang SDA ya, NCW loh ya. Kemudian Nasdem 3 yayasan, Partai Solidaritas Indonesia 2 yayasan, Partai Berkarya 2 yayasan, Hanura 2, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Bulan Bintang, kemudian Partai Demokrat, Partai Suara Rakyat Indonesia masing-masing memiliki afiliasi 1 yayasan. Ini jadi partai-partai yang non-parlemen juga punya ya. ICW mencatat dari total 43 individu Yayasan Mitra MBG yang terafiliasi partai politik, 4 diantaranya merupakan anggota DPR RI atau DPRD aktif. Dari mana ini ICW mendapatkan datanya? Data yayasan dipantau ICW diperoleh dari laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Kementerian Hukum. Sedangkan individu yang terafiliasi partai politik ditelusuri tercantum dalam struktur resmi yayasan. Ini baru pola semacam itu, kalau itu dicek pasti jumlahnya lebih banyak lagi ya kalau dicek ke lapangan langsung ya. Dari catatan ICW, tadi PDIP ternyata ada 3 yayasan yang terafiliasi ya, ini ya, dengan partai berlogo banteng moncong putih ini. Silakan ditindak, silakan sikat ya, sebelum nanti PDIP dibilang omdoh gitu ya. Nah, yang sempat saya bahas sebelumnya pada hari Rabu 26 Februari kan dalam jumpa pers di sekolah partai, Wakil Ketua Komisi 10 Esti Wijayati bersama Sekjen DPP yang juga anggota Komisi 10 Adian Napitupulu itu membeberkan bukti bahwa anggaran MBG sebesar 223,5 triliun bersumber dari pos pendidikan 2026 yang totalnya mencapai 769 triliun. Kalau ini betul angkanya 20%, tapi kalau kemudian dipotong 223,5 triliun, ini 9,5% gitu ya. Jadi tinggal berapa? 8,5%, tinggal 11,5% itu yang tersisa. Jadi nggak memenuhi amanat dari konstitusi. Hari ini melalui DPD DPC yang mengikuti Zoom meeting mempertanyakan kepada kami selaku DPP PDI Perjuangan terkait dengan
adanya pemberitaan yang menyampaikan, bahkan juga di medsos-medsos, yang menyampaikan bahwa anggaran dari makan bergizi gratis itu disampaikan oleh beberapa pejabat negara tidak mengambil dari anggaran pendidikan. Kawan-kawan kami di bawah memahami selama ini bahwa seperti apa yang sudah kami sampaikan berulang kali, bahwa anggaran pendidikan sebesar 769 triliun yang merupakan anggaran mandatory spending. 20% anggaran APBN, APBD harus merupakan anggaran pendidikan, dialokasikan untuk pendidikan. Dan di dalam lampiran presiden, di dalam lampiran APBN yang berupa peraturan presiden, itu juga secara jelas dinyatakan bahwa 769 triliun anggaran pendidikan itu diantaranya digunakan untuk MBG sebesar 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN. Nah, karena di bawah sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan itu, maka kiranya kami juga perlu menjelaskan secara terbuka supaya kita sebagai apalagi ini PDI Perjuangan itu, dan kami juga sebagian ini dari Voksi 10 DPR RI, tentu kami ingin menjelaskan secara lebih gamblang kepada masyarakat luas, termasuk kepada para kader PDI Perjuangan, untuk menyampaikan kebenaran sesuai dengan data-data yang ada dalam APBN. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Esti ini salah satu pimpinan Komisi 10 yang tadi sudah jelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh beberapa pejabat negara seolah-olah anggaran MBG ini merupakan buah dari efisiensi, bukan diambil dari anggaran pendidikan. Dalam faktanya, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, Pasal 22, bagian penjelasan disebutkan dengan jelas bahwa dibaca ini, mana deh? Ya. Penjelasan pasal 22. Penjelasan pasal 22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 ya, undang-undang ya. Pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan. Penjelasan fraksi PDIP sekaligus membantah pernyataan sejumlah pejabat anggota DPR yang menyatakan tidak ada anggaran pendidikan digunakan untuk MBG. Yang sempat membantah adalah Profesor Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan juga itu ada dari anggota DPR. Sikap keras PDIP ini, ya, seperti saya sudah bahas dalam konten sebelumnya, menunjukkan ini adanya pergeseran sikap dari PDIP dari yang menyatakan bukan oposisi tapi partai penyeimbang pemerintah ini ya. Ini kan mengingat hubungan Prabowo dan Mega yang cukup dekat, kendati tidak ada kadernya di pemerintahan, tapi PDIP itu nggak terlampau kritis banget lah terhadap pemerintahan Prabowo gitu ya. Cenderung sebenarnya hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh partai-partai koalisi pemerintah. Tapi sekarang ini kelihatannya PDIP mulai mulai menunjukkan posisi yang jauh lebih tegas. Ini jadi melakukan serangan atau kritik PDIP soal anggaran MBG dan sikap yang kerasnya terhadap kader yang ikut berbisnis MBG. Jelas ini mengisyaratkan ada dinamika politik di bawah permukaan antara PDIP dengan pemerintahan Prabowo dan khususnya antara Megawati dengan Prabowo Subianto. Kita menunggu bagaimana respon dari Gerindra dan terutama juga Pak Prabowo, Presiden Prabowo, karena sekarang kan Presiden masih berada di luar negeri. Pulang-pulang Pak Prabowo ini kepalanya pusing tujuh keliling karena banyak sekali persoalan. Selain PDIP mulai menyerang dan juga yang saya kira PR terdekat yang harus diselesaikan oleh Pak Prabowo itu adalah pembelian 105.000 mobil dari India yang sudah terlanjur dibeli DP. Dari total pembelian 24,66 triliun sudah DP-nya 7 triliun. Masa DP-nya mau angus 7 triliun duit rakyat? Ini benar-benar terlalu. Saya Herzbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.